Kisah Waliullah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan bermukim di gua dan mengislamkan penduduk desa. Syekh Abdul Muhyi diyakini oleh warga Pamijahan, Tasikmalaya, Jawa Barat sebagai seorang waliullah berkat karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Lahir dari keluarga bangsawan, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan sejak kecil selalu mendapat pendidikan agama yang baik dari orang tua maupun para ulama. Ayah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan sendiri merupakan keturunan Raja Galuh yang bernama Sembah Lebe Artakusumah. Pada usia 27 tahun, Syekh Abdul Muhyi beserta teman sepondok dibawa oleh gurunya ke Baghdad untuk berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan bermukim di sana selama 2 tahun. Setelah itu diajak oleh Syekh Abdul Rauf ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika sampai di Baitullah, Syekh Abdul Rauf mendapat ilham kalau di antara santrinya akan ada yang mendapat pangkat kewalian. Dalam ilham itu dinyatakan, apabila sudah tampak tanda-tanda maka Syekh Abdul Rauf harus menyuruh santrinya pulang dan mencari gua di Jawa bagian barat untuk bermukim di sana. Suatu saat sekitar waktu asyar di Masjidil Haram tiba-tiba ada cahaya yang langsung menuju Abdul Muhyi dan hal itu diketahui oleh gurunya Syekh Abdul Rauf sebagai tanda-tanda tersebut. Setelah itu, Syekh Abdul Rauf menyuruh pulang Abdul Muhyi ke Gresik untuk minta restu dari kedua orang tua, karena telah diberi tugas oleh gurunya untuk mencari gua dan harus menetap di salah satu daerah di Jawa Barat. Sebelum berangkat mencari gua, Syekh Abdul Muhyi dinikahkan oleh orang tuanya dengan Ayu Bakta Putri dari Sembah dalam Sacaparana Putra dalam Sawidak atau Raden Tumenggung Wiradadaha III. Tak lama setelah pernikahan, Syekh Abdul Muhyi bersama istrinya berangkat ke arah barat dan sampailah di daerah yang bernama Dharma Kuningan. Atas permintaan penduduk setempat, Syekh Abdul Muhyi menetap di Dharma Kuningan selama 7 tahun. Di samping untuk membina penduduk, beliau juga berusaha untuk mencari gua yang diperintahkan oleh gurunya dengan mencoba beberapa kali menanam padi, ternyata gagal karena hasilnya melimpah. Sedang harapan dia sesuai isyarat tentang keberadaan gua yang diberikan oleh Syekh Abdul Rauf adalah, apabila di tempat itu ditanam padi maka hasilnya tetap sebenih, artinya tidak menambah penghasilan, maka di sanalah gua itu berada. Karena tidak menemukan gua yang dicari, akhirnya Syekh Abdul Muhyi bersama keluarga berpamitan kepada penduduk desa untuk melanjutkan perjalanan mencari gua. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, sampailah di daerah Pamengpek Garut. Di sini dia bermukim selama 1 tahun untuk menyebarkan agama Islam secara hati-hati mengingat penduduk setempat waktu itu masih menganut kepercayaan nenek moyangnya. Setahun kemudian, ayahanda, Sembah Lebe Artakusumah, meninggal dan dimakamkan di kampung Duku di tepi Kali Cikaengan. Beberapa hari seusai pemakaman ayahandanya, beliau melanjutkan perjalanan mencari gua dan sempat bermukim di Batuwangi. Perjalanan dilanjutkan dari Batuwangi hingga sampai di Lebak Siu dan bermukim di sana selama 4 tahun. Walaupun di Lebak Siu tidak menemukan gua yang dicari, beliau tidak putus asa dan melangkahkan kakinya ke sebelah timur dari Lebak Siu, yaitu di atas Gunung Kampung Cilembu. Akhirnya Syekh Abdul Muhyi turun ke lembah sambil bertafakur melihat indahnya pemandangan sambil mencoba menanam padi. Bila senja tiba, beliau kembali ke Lebak Siu menjumpai keluarganya karena jarak dari tempat ini tidak begitu jauh, sekitar 6 km. Suasana di pegunungan tersebut sering membawa perasaan tenang, maka gunung tersebut diberi nama Gunung Mujarot yang berarti gunung untuk menenangkan hati. Pada suatu hari, Syekh Abdul Muhyi melihat padi yang ditanam telah menguning dan waktunya untuk dipetik. Saat dipetik terpancarlah sinar cahaya kewalian dan terlihatlah kekuasaan Allah. Padi yang telah dipanen tadi ternyata hasilnya tidak lebih dan tidak kurang, hanya mendapat sebanyak benih yang ditanam. Ini sebagai tanda bahwa perjuangan mencari gua sudah dekat. Untuk meyakinkan adanya gua di dalamnya maka di tempat itu ditanam padi lagi, sambil berdoa kepada Allah, semoga gua yang dicari segera ditemukan. Maka dengan kekuasaan Allah, padi yang ditanam tadi segera tumbuh dan waktu itu juga berbuah dan menguning. Lalu dipetik dan hasilnya ternyata sama, sebagaimana hasil panen yang pertama. Di sanalah dia yakin bahwa di dalam gunung itu adanya gua. Sewaktu Syekh Abdul Muhyi berjalan ke arah timur, terdengarlah suara air terjun dan kicauan burung yang keluar dari dalam lubang. Dilihatnya lubang besar itu, di mana keadaannya sama dengan gua yang digambarkan oleh gurunya. Seketika kedua tangannya diangkat memuji kebesaran Allah. Telah ditemukan gua bersejarah, di mana di tempat ini dahulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menerima ijazah ilmu agama dari gurunya yang bernama Imam Sanusi. Sejak gua ditemukan, Syekh Abdul Muhyi bersama keluarga beserta santri-santrinya bermukim di sana. Sekian lama mendidik santrinya di dalam gua, kemudian Syekh Abdul Muhyi mulailah menyebarkan agama Islam di perkampungan penduduk. Di dalam perjalanan, sampailah di salah satu perkampungan yang terletak di kaki gunung, bernama Kampung Bojong. Beberapa lama setelah menetap di Bojong, atas petunjuk dari Allah, Syekh Abdul Muhyi beserta santri-santrinya pindah ke daerah Safarwadi. Di sini beliau membangun masjid dan rumah sebagai tempat tinggal sampai akhir hayatnya.